Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran daring matematika SMP IT Al Firdaus Purwodadi. Gimana kabar anak-anak hari ini? Ya, semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah ya, diberikan kesehatan. Oke, untuk pertemuan kali ini di kelas 9 kita akan masuk ke materi fungsi kuadrat. Yang pertama, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut. Jadi bentuk umumnya fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya, dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dengan fx sama dengan y, jadi fx itu sama dengan y ya, yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c adalah suatu konstanta. Jadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c bisa kita tulis juga dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi fx nya ini sama dengan y, gitu ya, untuk bentuk fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari nilai fungsi? Jika kamu perhatikan bentuk umum dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka dengan mengganti nilai x dengan suatu bilangan tertentu, misalkan x sama dengan 1, maka akan didapatkan nilai f1. Nah, nilai f1 inilah yang disebut dengan nilai fungsi f di x sama dengan 1. Jadi, untuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c, nanti kalau x-nya diganti 1, maka di sini juga x-nya semuanya berubah menjadi angka 1. Gitu ya. Seperti ini ya. X sama dengan 1. Nah, otomatis yang variabel x semuanya berubah menjadi angka 1. Jika x sama dengan 2, maka di sini jadi f2. Nah, x-nya berubah menjadi 2. Jika x sama dengan 3, berarti di sini x-nya berubah menjadi 3 dan seterusnya gitu ya. Gitu. Nah, di sini ada contoh. Tentukanlah nilai dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 jika daerah asalnya memenuhi D sama dengan x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan negatif 2 kurang dari 3, di mana x anggota bilangan bulat. Nah, di sini batasannya ya, x lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari 3, berarti artinya apa? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2 ya. Jadi nanti daerah asalnya adalah ini, x-nya nanti diganti dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 ya. Untuk x sama dengan negatif 2 dulu ya. Jadi nanti x-nya di sini berubah menjadi negatif 2 kan. Jadi ini x kuadrat berarti negatif 2 kuadrat dikurangi 2, x-nya berubah menjadi negatif 2 plus 1-nya tetap. Nah, negatif 2 kuadrat itu positif 4. Negatif 2 dikali negatif 2 positif 4.
ditambah 1 sama dengan 9 ya. Jadi untuk X sama dengan negatif 2, maka nilai fx-nya atau nilai y-nya sama dengan 9 gitu. Yang berikutnya juga sama ya caranya. Untuk X sama dengan negatif 1, nah berarti X-nya berubah menjadi negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Untuk X sama dengan 0 berarti jadi F0 ya. F0 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 ditambah 1 hasilnya sama dengan 1. Untuk F1, nah untuk X1 atau F1 ya berarti 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan 0. Dan yang terakhir untuk X sama dengan 2, F2 nya nilainya sama dengan 1. Nah dari ini semua kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel. Oke ya, begini. Ini untuk kolom X, ini untuk kolom Y ya. Untuk X sama dengan negatif 2, maka nilai Y-nya sama dengan 9. Tuh. Untuk X sama dengan negatif 1, nilai Y-nya sama dengan 6. Maka di sini tulis 6. Untuk X sama dengan 0, nah Y-nya sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 1 gitu. Jadi nanti hasil untuk mencari nilai fungsinya bisa kita tulis menjadi bentuk tabel. Gimana anak-anak, sudah paham atau betul untuk mencari nilai suatu fungsi? Nah, kita lanjutkan. Kalau ini sudah paham, kita lanjutkan bagaimana cara menggambar grafik suatu fungsi dengan sederhana. Soalnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 untuk daerah asal D sama dengan X sedemikian hingga X lebih besar negatif 2 kurang dari 6 dan X anggota bilangan real. Langkah yang pertama, kita cari dulu daerah asalnya dari D. Ya, bilangan real yang lebih besar sama dengan negatif 2 dan kurang dari 6 itu adalah ini ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan daerah asalnya dari D, kita cari dulu nilai fungsinya. Sama seperti tadi caranya ya. Kalau X-nya diganti negatif 2, jadi nanti X-nya diganti negatif 2 semua gitu. Untuk X sama dengan negatif 2 berarti F2 negatif 2 sama dengan X kuadrat ya, negatif 2 kuadrat dikurangi 3 dikali negatif 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 12. Caranya seperti tadi ya. Nah, maka untuk X sama dengan negatif 2, Y-nya sama dengan 12 gitu. Sekarang kita ke untuk X sama dengan negatif 1. Kita sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan fungsinya ya. X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 ya. Ini X-nya diganti negatif 1 kuadrat dikurangi 3 dikali negatif 1 ditambah 2 ya. Hasilnya 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Maka untuk X sama dengan negatif 1, nilai Y-nya sama dengan 6 gitu. Sekarang kita lanjut untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 ya, F0 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah 2 sama dengan
2 ya. Untuk X sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 2. Dilanjutkan sampai X sama dengan 5. Oke, kita percepat ya. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Caranya sama. Untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya juga sama dengan 0. Untuk X sama dengan 3, nilai Y sama dengan 2. Untuk X sama dengan 4, didapatkan nilai Y sama dengan 6. Dan yang terakhir, untuk X sama dengan 5, didapatkan nilai Y sama dengan 12. Gitu. Caranya sama dengan mencari nilai fungsi. Nah, setelah kita dapatkan, kita bentuk menjadi tabel ya. Nah, kita ingat tadi ya. Untuk X sama dengan negatif 2, Y-nya 12. Nah, kita buat tabel XY, X, Y ya. Jadi tadi untuk X-nya negatif 2, Y-nya 12, maka X, Y-nya negatif 2,12. Yang kedua, untuk X negatif 1, tadi nilai Y-nya adalah 6. X, Y menjadi negatif 1,6. Untuk X sama dengan 0, didapatkan Y sama dengan 2. Jadi X, Y-nya adalah 0,2. Untuk X sama dengan 1, didapatkan Y sama dengan 0, maka X, Y sama dengan 1,0. Untuk X sama dengan 2, didapatkan Y sama dengan 0, maka X, Y-nya adalah 2,0. Untuk X sama dengan 3, didapat Y sama dengan 2, maka X, Y-nya adalah 3,2. Untuk X sama dengan 4, didapatkan Y sama dengan 6, maka X, Y sama dengan 4,6. Dan untuk X sama dengan 5, didapatkan Y sama dengan 12, maka nilai X, Y-nya sama dengan 5,12. Oke ya. Jadi nanti titik koordinat inilah yang kita gunakan untuk menggambarkan grafik fungsinya. Ya. Baru kemudian kita gambar grafiknya. Oke, kita gambar ya. Ini tadi saya rangkum. Nah, ini saya sudah punya gambar koordinat. Untuk yang pertama adalah negatif 2,12. Negatif 2,12. Ya, titiknya di mana? Titiknya di sini. Titik yang pertama ya. Kemudian titik negatif 1,6. Negatif 1,6. Titiknya ada di sini. Kemudian titik 0,2. Titik 0,2 ya. Titik 0,2 ada di sumbu Y. Kalau titik 1,0 berarti dia ada di sumbu X. Titik 2,0 ada di sumbu X. Titik 3,2 jadi 3,2, ini titiknya ya. Kemudian titik 4,6. Titik 4,6. Nah, ada di sini titiknya. Oke. Dan yang terakhir 5,12. 5,12. Ya, titik terakhirnya ada di sini. Nah, setelah ketemu semua titiknya,
kita hubungkan dengan sebuah garis. Tuh, kita garis gitu. Nah, sudah jadi grafik fungsinya gitu ya. Ini jadi cara sederhana untuk menggambarkan grafik fungsi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu sampai cara menggambar grafik fungsi ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya materi yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.